Di Jawa itu sekitar 100 atau bahkan 500 tahun lalu. Dinding rumah itu bukan terbuat dari bata atau beton, melainkan dari anyaman bambu yang oleh masyarakat Jawa itu seringkali disebut gedek. Meski terlihat sederhana, teknologi ini sebenarnya merupakan hasil pengetahuan material dan rekayasa tradisional yang berkembang selama berabad-abad. Dari mana asal gedek ini? Mengapa hampir seluruh Nusantara ini mengenalnya? Dan ternyata sampai sekarang ini masih digunakan. Di kafe-kafe, lesehan itu kan masih banyak menggunakan gedek. Kalau secara arkeologis sangat sulit menemukan bukti secara fisik anyaman bambu kuno karena bahan bambu ini mudah lapuk. Namun para ahli berpendapat bahwa teknik menganyam itu merupakan salah satu teknologi tertua manusia, bahkan lebih tua daripada teknik pengolahan logam. Kalau menurut kajian antropologi masyarakat Austronesia itu, leluhur sebagian besar penduduk Indonesia, itu telah mengenal teknik menganyam sejak ribuan tahun lalu. Mereka menggunakan bahan yang tersedia dari alam seperti rotan, pandan, daun lontar, dan bambu. Kenapa bambu kok menjadi pilihan? Karena cepat tumbuh, mudah diperoleh, kuat tapi ringan, mudah dibelah tipis-tipis, itu untuk dianyam itu mudah. Karena itu hampir seluruh wilayah Indonesia itu memiliki tradisi menganyam bambu. Menurut penelitian etnografi, teknik anyaman ini berkembang secara mandiri di banyak daerah, meskipun pola dasarnya memiliki kemiripan. Kenapa kok disebut gedek dalam bahasa Jawa loh ya ini ya? Ya ini merujuk pada lembaran anyaman bambu yang digunakan untuk dinding itu, untuk dinding rumah, sekat ruangan, plafon, bahkan pagar itu ada dari apa jenenge bambu yang dianyam itu, kandang ternak. Kata bedek bahkan ini masuk kamus besar bahasa Indonesia sebagai dinding dari anyaman bambu. Ada yang ngarani bedek, ada yang ngarani gedek. Di Sunda dikenal sebagai bilik. Di Bali disebut dengan istilah yang berbeda sesuai fungsi bangunannya. Kalau di Madura ya dikenal luas sebagai bedek. Artinya benda yang sama memiliki nama berbeda sesuai dengan kebudayaan setempat. Ya mengapa leluhur ini kok memilih bambu gitu? Jawaban logisnya yaitu bambu ini tumbuh jauh lebih cepat dibanding kayu. Bahkan beberapa jenis bambu ini dapat dipanen dalam waktu 3-5 tahun itu sudah bisa dipanen. Sementara kayu itu kan membutuhkan waktu yang lama. Terus penggunaan gedek ini juga memberikan ventilasi alami. Celah-celah kecil pada anyaman ini memungkinkan sirkulasi udara. Jadi rumah ini ya menjadi lebih sejuk. Kalau penelitian arsitektur tropis menunjukkan bahwa rumah bambu ini memiliki kenyamanan termal di daerah beriklim panas dan lembab. Jadi ya sirkulasi udaranya itu enak karena banyak lubang-lubang kecil itu. Angin masuk. Terus tahan gempa karena ringan dan lentur.
Ini lebih tahan gempa. Ramah lingkungan. Karena bambu ini mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Dan cepat tumbuh setelah dipanen itu ndang trubus. Hingga saat ini banyak arsitek modern itu kembali melirik bambu sebagai material berkelanjutan. Dari situ memunculkan gedek itu bermacam-macam. Ada yang dipakai untuk alasnya kalau menjemur padi itu namanya kepang. Dulu digulung begitu. Kalau petani itu menjemur padi, menjemur jagung itu dikasih alas namanya kepang. Ada gedek itu yang dianyam rapi membentuk motif kotak-kotak, itu biasanya digunakan untuk dinding. Terus ada lagi motifnya yang digunakan untuk plafon, itu juga beda lagi. Makanya gedek ini menjadi bermacam-macam, berkembang kreativitas dari penganyam di masing-masing daerah. Di daerah Jawa Barat itu ya dikenal gedek itu sebagai pusat kerajinan bambu terbesar. Seperti di Tasikmalaya, Garut ini memiliki tradisi anyaman bambu yang kuat. Kalau di Jawa Tengah itu di daerah Magelang, Kebumen, Wonosobo itu gedek masih digunakan. Jawa Timur ya sama. Malang, Pacitan, Trenggalek itu masih banyak yang menggunakan gedek, masih banyak. Di Bali, terus Kalimantan masih banyak digunakan. Kalau dari filosofi Jawa, gedek ini sering dijadikan simbol kehidupan sosial. Jadi bagaimana satu bilah bambu saja itu saling mengait gitu loh. Saling mengait, saling mengikat juga. Menunjukkan gotong royong, kebersamaan, saling menguatkan, terus ya bersatu dalam perbedaan begitu. Makanya ya bukan sekedar dinding, tapi ada filosofi yang akan ditanamkan kepada anak cucu. Kenapa gedek masih relevan sampai saat ini? Saat dunia mulai mencari material ramah lingkungan, bambu ini dilirik kembali. Karena ya supaya tidak banyak sampah yang dihasilkan dari kehidupan manusia ini. Jika bata dan beton adalah simbol revolusi industri, maka gedek adalah simbol kecerdasan ekologis dari nenek moyang Nusantara.